the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Waktu terus berjalan, angka kesakitan terus merangkak naik. Tubuh-tubuh yang dulu kuat kini rapuh, terperangkap dalam lingkaran penyakit yang tak kunjung usai. Bahkan seolah maut berjalan tepat di belakang kita, menunggu kita lengah barang sejenak. Lalu kita bertanya, apakah dunia ini mulai renta? Atau justru kitalah yang tak lagi menjaga dunia? Apakah kita sedang melawan usia bumi? Atau sedang melawan kelalaian diri sendiri? Dan pertanyaan itu mulai hadir lebih nyata ketika kita melihat rumah kita sendiri, Kota Malang. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Malang mencapai 888.338 jiwa, dengan 437.878 laki-laki dan 450.460 perempuan. Sebuah kota yang terus tumbuh, terus berkembang, dan terus berdetak. Namun, di balik pertumbuhannya, ancaman penyakit perlahan menyusup di setiap sudut kehidupan. Kecamatan Kedung Kandang berdiri sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak, yakni 213.384 jiwa. Sementara Kecamatan Klojen memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 102.619 jiwa. Begitu padat, begitu ramai, dan begitu rentan. Dilihat dari struktur umur, penduduk Kota Malang didominasi oleh mereka yang berusia 20 sampai 24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, kelompok usia lanjut yaitu 70 tahun ke atas menjadi kelompok dengan jumlah penduduk paling sedikit. Dalam 3 tahun terakhir, data akta kematian yang diterbitkan juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, tercatat 8.524 kematian. Jumlah ini melonjak tajam menjadi 68.330 jiwa pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi 77.114 jiwa pada tahun 2024. Dari seluruh wilayah yang ada, Kecamatan Sukun dan Blimbing tercatat sebagai kecamatan dengan penerbitan akta kematian terbanyak. Di bidang kesehatan, tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular langsung yang banyak ditemukan. Kasus TBC lebih banyak terjadi pada laki-laki, dengan jumlah tertinggi berasal dari wilayah kerja Puskesmas Sukun. Selain di Puskesmas, kasus TBC juga ditemukan di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan. Penyakit ini biasanya ditandai dengan batuk lebih dari 2 minggu, sesak napas, dan badan terasa lemas. Upaya pencegahan dilakukan dengan menerapkan etika batuk yang benar dan menggunakan masker. Sementara itu, malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles kini sudah cukup terkendali di Kota Malang. Kota ini tidak lagi termasuk daerah endemis malaria. Meskipun pada tahun 2023 masih ditemukan 20 kasus yang sebagian besar dialami oleh laki-laki. Angka ini sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau PD3I, campak jadi salah satu yang cukup menjadi sorotan. Penularannya sangat cepat dan sering menyerang anak-anak. Di Kota Malang, kasus campak meningkat dari 48 kasus pada tahun 2022 menjadi 170 kasus pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan betapa pentingnya imunisasi dasar pada usia 9 bulan dan imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan, supaya anak-anak terlindungi dengan optimal. Selain penyakit menular, penyakit tidak menular juga masih jadi tantangan kesehatan di Kota Malang pada tahun 2023. 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat adalah hipertensi primer, diabetes mellitus tipe 2, dan gastritis.
Hipertensi primer menempati urutan pertama sebagai penyakit paling banyak ditemukan. Penyakit ini sering disebut sebagai silent killer karena bisa saja tidak menimbulkan gejala, tapi berisiko yang menyebabkan komplikasi serius seperti stroke dan penyakit jantung. Di urutan kedua ada diabetes mellitus tipe 2, di mana umumnya muncul akibat pola hidup yang kurang sehat, seperti terlalu banyak konsumsi gula, jarang beraktivitas fisik, dan pola makan yang tidak teratur. Sementara itu, gastritis atau radang lambung menjadi penyakit ketiga terbanyak. Kondisi ini sering dipicu oleh stres, kebiasaan telat makan, pola makan yang buruk, serta konsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Dan di balik semua angka, grafik, dan fenomena kesehatan yang kita lihat hari ini, ada satu pesan besar yang tak boleh hilang, yaitu kesehatan bukan hanya urusan fasilitas, tapi juga urusan manusia atau kita semua. Kota Malang terus bertumbuh dan bersama pertumbuhannya, kita memikul tanggung jawab untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan agar tetap sehat. Dengan pencegahan yang kuat, pelayanan yang merata, dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat, kita dapat membawa Kota Malang menuju masa depan yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Gambaran umumnya terkait pelayanan di klinik UM ini itu seperti apa? Oke, jadi pelayanan di klinik UM, saya tekankan lagi di sini adalah klinik Pratama UM. Jadi klinik Pratama UM itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar. Meliputi apa? Yang pertama adalah poli umum dengan dokter umum. Kemudian pelayanan gigi umum, pelayanan gigi, karena kalau gigi kan itu juga ada spesialis gigi ya, tapi di sini adalah pelayanan gigi dasar. Kemudian ada pelayanan konsultasi ibu dan anak, termasuk tentang reproduksi remaja, ya. Kemudian ada layanan farmasi, itu adalah layanan yang ada di klinik. Nah, untuk proses layanannya, sebagaimana kita ketahui ya, mulai dari proses pendaftaran di depan, gitu ya, kemudian nanti akan diarahkan mau ke poli apa, poli umum kah, poli gigi atau poli KIA. Setelah di depan didata, nanti akan dimasukkan di elektronik rekam medis. Jadi kami sudah menggunakan elektronik rekam medis. Dari depan ketika sudah didata oleh tim kami, tim pendaftaran pasien, kemudian nanti diarahkan ke asesmen awal, nanti dilakukan anamnesa dan kemudian pemeriksaan PPV ya. Baru kemudian diarahkan ke poli yang dituju, apakah poli gigi, poli umum. Setelah diarahkan ke polinya masing-masing, dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum di poli umum, dokter gigi di poli gigi, gitu ya. Baru ada resep yang akan diresepkan untuk pasien, diambil di instalasi farmasi. Jadi kita sudah punya instalasi farmasi yang bermakna bahwasanya kita bisa melayani obat sendiri, gitu. Ada apoteker yang perizinannya sudah ada. Kalau mortalitas di klinik sendiri ya, di klinik sendiri tidak ada. Karena memang yang pertama kita bukan rawat inap, kita adalah klinik pertama rawat jalan, ya. Jadi nggak sampai angka mortalitasnya itu muncul atau ada angka kematian. Kalau di klinik 0 ya. Penyakit tidak menular yang pertama hipertensi. Yang kedua adalah hiperkolesterolemia, itu juga lumayan. Yang selanjutnya ada sebagian itu adalah kontrol karena diabetes mellitus. Diabetes mellitus juga ada kolesterol. Baru kemudian gerd arthritis, ya karena asam urat. Itu sih. Ya besar banget, ya. Jadi kalau kemarin kita sempat dilibatkan di dalam program universitas di dalam Bisnatalis itu adalah The Biggest Loser, gitu ya. Jadi di situ memang nampak ketika ada penurunan berat badan, penurunan faktor-faktor risiko, karena saat program The Biggest Loser itu bukan hanya ditimbang dari berat badan, kemudian dari komposisi tubuh, kita juga ada komposisi tubuh ya untuk melihat komposisi lemak kita ya, tetapi juga kita lihat dari hasil kolesterolnya bagaimana, gula darahnya bagaimana, tensinya menurun apakah tidak, itu memang berpengaruh. Dan memang secara umum kebanyakan ya itu adalah bukan by
data pasien saja, memang secara teori kan memang itu sangat berpengaruh pola makan dengan adanya penyakit tidak menular tersebut. Ya. Kalau menurut saya memang kita tahu ya, silent killer yang sekarang banyak itu kan adalah serangan jantung, infak miokard akut. Maka penyakit yang perlu dikontrol adalah faktor-faktor pemicu itu. Mulai dari apa saja tadi? Faktor-faktor metabolik, apalagi mulai dari hipertensi, hiperkolesterolemia, hiperglikemia atau diabetes mellitus. Kalau asam urat hiperoresimnya sih relatif aman ya, dia tidak berpengaruh langsung kepada kondisi di jantung. Tetapi dengan penyakit tadi itu, hipertensi yang tidak terkontrol, tekanan darah tidak terkontrol, itu akan menyebabkan lama-lama plak di dalam pembuluh darah. Yang itu ketika tensinya terlalu tinggi, itu kan aliran darah ya, ibaratnya jantung itu akan bekerja keras gitu ya, lama-lama aliran turbulensi itu menyebabkan plak, dan itu lama-lama akan menyebabkan serangan jantung. Kalau diteruskan juga bisa menyebabkan gagal jantung, yang itu sangat berpengaruh, termasuk kolesterol, terus hiperglikemia, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, itu juga faktor penyebab aterosklerosis, yang itu sangat membahayakan gitu ya ketika tidak terkontrol. Maka memang faktor-faktor tadi itu sangat penting untuk dikontrol dan kemudian diturunkan hingga normal ya. Kemudian pola makan, biasanya begitu. Jadi pasien-pasien kita ada beberapa kan kita memang ada screening ya, termasuk kemarin ada screening kita dalam rangka HOT Korpri, kita ada 700 peserta. Dan memang kebanyakan akhirnya kita kontrol. Gimana akhirnya dengan misalkan kolesterolnya 250 ya, kita kasih obat sampai normal, setelah normal kan kita harus lifestyle pola makan. Jadi kita ada kombinasi pola makan yang harus dikontrol sehingga nanti setahun lagi setidaknya atau 6 bulan lagi itu masih terkontrol dengan baik. Gitu. Ini imunisasi, deteksi dini, iya. Jadi memang pencegahan itu lebih baik gitu ya dibandingkan dengan mengobati. Jadi apapun sedia payung sebelum hujan itu jauh lebih bagus daripada ketahuan. Itu kadang ada beberapa pasien itu yang mereka merasa takut ketika melakukan screening karena takut khawatir ketahuan penyakitnya apa sehingga dia stres. Padahal ketika kita tahu screening awal itu lebih dini gitu ya, kita bisa segera mengobati penyakit tertentu, entah itu sindrom metabolik, entah itu adalah gejala-gejala kanker dan sebagainya. Jadi memang ya tadi ya harusnya memang ada kesadaran untuk screening, apalagi kalau di usia 40 ke atas itu ada screening faktor-faktor pemicu metabolik 6 bulan sekali gitu ya, tadi ya kolesterolnya kah, gula darahnya kan harus dikontrol. Tapi kalau tidak pernah ada screening sama sekali, tidak ada pemeriksaan deteksi dini, itu kan akan loss sudah gitu ya. Loss itu ibaratnya ya kita tidak ada faktor-faktor atau motivasi untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Inilah cerita tentang kita, tentang sebuah kota yang terus beretak dan terus berjuang agar setiap nyawa dapat hidup lebih lama, lebih baik, dan lebih bermakna.